طلب العلم فريضة على كل مسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita semuanya. Pada tahun ini Allah berikan kesempatan kita semuanya untuk bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan, syahrul Ramadan, syahrun mubarak, syahrun maghfirah, bulan penuh ampunan, bulan penuh keberkahan. Maka pada kesempatan kali ini kita mencoba akan mengkaji salah satu kitab yang berjudul Majalis Sahri Ramadan. Kitab ini adalah karya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan kesempatannya untuk kita semuanya untuk bisa mengkajinya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang bisa mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah, mudah-mudahan dimanapun antum berada dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik, dalam kondisi tentunya yang terbaik ya, dan selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini disebutkan ada 30 majlis ya teman-teman. Jadi ada al-majlisul awal, al-majlisul tsani, majlisul tsalits dan seterusnya sampai pada majlis yang ke-30 begitu. Ala kulli hal, meski mungkin nanti kita tidak bisa menyelesaikan satu persatu majlisnya, tapi mudah-mudahan setidaknya kita bisa memulainya gitu ya. Kita mulai dari pembahasan yang pertama adalah al-majlisul awal fi fadli syahri Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan. Jadi di majelis yang pertama ini ada keutamaan bulan Ramadan ya. Untuk berikutnya nanti ada keutamaan keutamaan puasa di bulan Ramadan. Jadi berbeda ya. Keutamaan bulannya dan keutamaan amalannya seperti itu. Tapi di antaranya kita tidak akan membahasnya satu persatu tentunya, karena pasti akan mengambil waktu begitu ya. Jadi di sifatnya kajian singkat untuk mengambil manfaat ya, mungkin sekitar 15 atau 20 menit maksimal kita bisa mengoptimalkan gitu ya waktu puasa kita sambil thalabul ilmi, karena bagian daripada mengisi Ramadan kita ya dengan ibadah ya, dan salah satu bentuk ibadah itu adalah thalabul ilmi ya, menuntut ilmu. Baik, apa fadilah daripada bulan Ramadan itu? Di antaranya disebutkan di sini ya, ayat yang sering kita dengar tentunya, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutamakan bulan Ramadan begitu ya? Kenapa bulan Ramadan itu begitu utama dibanding bulan-bulan yang lainnya, sehingga kita pun demikian ya, memasuki bulan-bulan Ramadan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma sallimna, Allahumma ballighna kan. Maka Masya Allah, kita merasa bulan Ramadan itu satu bulan yang spesial dibanding bulan-bulan yang lainnya gitu ya. Maka di antara keutamaannya adalah di sini disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Jadi sudah pasti Allah mengutamakan bulan tersebut. Kenapa? Karena Allah menurunkan Al-Qur'an ya, menurunkan Al-Qur'an di bulan tersebut,
dan tidak diturunkan di bulan-bulan yang lainnya. Sebagai apa? Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk ya linnas, untuk seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, di sini disebutkan pula di antara keutamaan bulan Ramadan yang lainnya adalah ishtahara bi fadlil akhbari wa tawatarat fihi al-athar. Di antaranya ya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'at Ramadanu futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatisy syayatin." Jika telah datang bulan Ramadan, maka Allah akan membuka ya. Jadi di sini disebutkan futtihat, telah dibuka ya, dibuka abwabul jannah, pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Wa suffidatisy syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Kenapa disebutkan pintu-pintu surga itu dibuka? Ya, innama tufattahu abwabul jannah fi hadha syahr li kathratil a'malis salihah targhiban lil 'amilin. Ya. Karena di bulan ini itu banyak sekali amal saleh yang bisa dikerjakan oleh seorang manusia, seorang hamba ya. Kemudian Allah memberikan satu motivasi dengan dibukanya surga, targhiban lil 'amilin, ya, sebagai motivasi untuk orang-orang yang beramal tersebut. Ya, sebaliknya, ketika dibukanya pintu surga, otomatis pintu-pintu neraka akan tughlaq, akan ditutup. Kenapa ditutup? Liqillatil ma'asi min ahlil iman, karena orang-orang yang beriman pada saat itu mereka sedang semangat beramal saleh ya. Mereka sedang melakukan amal saleh baik di malam harinya atau di siang harinya, terutama di siang harinya gitu ya. Maka karena ya pintu surga dibuka ya, secara otomatis pintu neraka ditutup, sehingga suffidatisy syayatin ya, setan-setan itu dibelenggu ya. Kenapa? Karena orang-orang beriman yang mungkin ya sebelum Ramadan mereka sebagian yang bermaksiat, namun ketika masuk bulan Ramadan mereka betul-betul semangat untuk beribadah, sehingga tidak ada kesempatan bagi setan-setan untuk mengganggu mereka. Mungkin ada yang bertanya, nah tapi Ustazah gitu ya, di bulan Ramadan ini tetap ada orang-orang yang bermaksiat gitu ya. Ya namanya orang kemaksiatan gitu ya, tetap akan ada ya kan. Maka di sini makna berikan hawa nafsu, sehingga sekalipun itu bulan Ramadan tetap ada satu kemaksiatan. Namun secara garis besar, secara globalnya, kaum muslimin pada bulan Ramadan itu mereka sedang semangat untuk beramal saleh, sehingga setan-setan pun kesulitan untuk mengganggu mereka ya, untuk melakukan kemaksiatan. Tapi itu hadis yang pertama. Hadis berikutnya adalah u'tiyat ummati khamsu khisal. Umatku diberikan 5 kekhususan ya, yang tidak diberikan ya oleh umat-umat terdahulu. Di antaranya 5 hal ini diberikan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah khulufu fabis shaimi atyabu 'indallahi min rihal miski, yaitu orang yang berpuasa, di sini disebutkan khuluf, bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu, lebih wangi ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aromanya itu lebih wangi daripada rihul miski, daripada aroma minyak kasturi. Masya Allah, saya sendiri pun belum pernah mencium bau minyak kasturi gitu ya. Tapi yang jelas kalau bau mulut orang yang berpuasa, kita semuanya paham gitu ya, kita semuanya tahu, dan mungkin kita pun juga tidak suka. Namun Masya Allah, karena ibadah ini begitu agung, Allah pun menyukainya, lebih menyukai ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tustaghfaru lahumul malaikatu hatta yuftiru ya. Orang-orang yang beriman yang melakukan
puasa di siang harinya, itu para malaikat beristighfar untuknya, memintakan ampun untuk orang-orang yang berpuasa tadi ya selama siang harinya. Masya Allah ya. Ini yang pertama tadi adalah tentang bau mulut ya. Yang kedua adalah tentang istighfarnya malaikat untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi dari sejak fajar sampai terbit sampai tenggelam matahari ya, malaikat itu selalu beristighfar untuk orang-orang yang berpuasa. Doa siapa yang paling mustajab di antara makhluk-makhluk Allah? Tentu mereka para malaikat, karena malaikat Allah ciptakan tanpa hawa nafsu ya. Artinya dan mereka adalah makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah ya. Al-malaikatu al-muqarrabin ya, para malaikat itu digelari dengan makhluk yang dekat ya dengan Allah, senantiasa dekat pada Allah, selalu bertasbih, selalu beristighfar, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, ini satu keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa, dan itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Wa yuzayyinullahu kulla yawmin jannatahu ya. Kemudian setiap hari di bulan Ramadan Allah itu menghiasi surga-surga ya. Masya Allah. Jadi surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman itu setiap hari dihiasi. Masya Allah ya. Kalau kita melihat pengantin yang dipajang satu hari gitu kan, bagaimana pelaminannya dihiasi ya, tempat duduknya, backgroundnya, dan seterusnya agar supaya pengantin ini ketika duduk nyaman, senang gitu ya, dilihat orang pun juga Masya Allah gitu kan. Maka bagaimana dengan surga ya? Surga Allah sendiri yang menghiasi, dan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman yang berpuasa di bulan Ramadan ya. Kemudian wa tusaffadu fihi maradatus syayatin. Ini tadi yang sudah kita bahas, yaitu dibelenggunya setan-setan ya. Dibelenggunya setan-setan di bulan Ramadan, sehingga fala yakhlusuna ila ma kanu yakhlusuna fihi min ghairihi. Mereka tidak bisa ya mengganggu orang-orang yang beriman sebagaimana mereka mengganggu di bulan-bulan yang lainnya. Ini pagi dan berlaku di siang hari dan malam hari tentunya ya. Maka kita dapati kita sendiri gitu ya, kita sendiri mungkin di bulan-bulan yang lain gitu ya, kalau bangun malam itu agak berat, tapi Masya Allah ketika bulan Ramadan kita ada rasa semangat ya, kemudian ringan dan nggak ada rasa takut ya. Mungkin biasanya kalau di bulan-bulan yang lain gitu ya, baru sholat, baru takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian dengar suara ini gitu kan, bayangan kita langsung macam-macam gitu. Tapi di bulan Ramadan Masya Allah kita begitu dekat gitu ya dengan Allah, kita begitu yakin dengan janji Allah, setan-setan itu dibelenggu, maka ya mereka tidak akan bisa mengganggu kita selama betul-betul niat kita lillahi ta'ala. Baik, yang terakhir adalah yughfaru lahum fi akhiri lailatin ya. Kemudian mereka mendapatkan ampunan ya. Yughfar itu diampuni, orang-orang yang beriman itu diampuni fi akhiri lailatin, di akhir setiap malam ya, setiap malam bulan Ramadan. Qila ya Rasulullah, ya di sini ada yang bertanya, wahai Rasulullah, ahya lailatul qadri, apakah akhir malam yang dimaksud itu adalah malam Lailatul Qadar? Rasulullah menjawab, qala la, tidak, walakinnal 'amil innama yuwaffa ajrahu idza qada amalahu. Akan tetapi itu terjadi di setiap malamnya, terutama di waktu-waktu sahur ya. Wal mustaghfirina bil ashar ya, disebutkan ayatnya, dan orang-orang yang senantiasa meminta ampunan di waktu-waktu sahur, maka Allah menyebutkan yughfaru lahum, mereka akan diampuni dosa-dosanya, dan itu terjadi di bulan-bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan. Maka Masya Allah, ini adalah satu keutamaan yang Allah berikan kepada kita semuanya ya. Di bulan Ramadan tahun ini mudah-mudahan Allah memberikan ma'unah ya, memberikan pertolongannya untuk kita semuanya, untuk betul-betul memaksimalkan Ramadan ini dengan amal soleh
ya dengan ibadah tanpa kemaksiatan, tanpa hal-hal atau perkara-perkara yang mungkin bisa mengganggu ibadah kita ya, termasuk hal-hal yang mubah ya, termasuk hal yang apa? Yang mubah. Misalnya mohon maaf ya, seperti nonton sesuatu yang tidak bermanfaat ya, film-film drama yang tentu hal itu mungkin di bulan-bulan lain gitu ya kita bisa melakukannya sebagai bentuk hiburan, tapi ya mudah-mudahan kita bisa menghindarinya di bulan Ramadan ini ya, karena sungguh berharga setiap detiknya, setiap menitnya waktu Ramadan ini, maka mudah-mudahan kita bisa memaksimalkannya dengan amal soleh ya, dengan amal soleh. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, yang kita bahas ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kita cukupkan dengan mengucap hamdalah. Jika ada pertanyaan kita sambung di grup ya, kita diskusikan bersama-sama. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.